Disebut itu adalah Aisyah. Ayatnya cerita tentang hadis ifk, hadis tentang fitnah kepada Aisyah. Oke, ceritanya panjang dulu. Baik, saya mau mulai dari cerita ini dulu deh, cerita yang ramai itu. Kasusnya Sofia. Ada ayat yang kita seringkali tidak dengar. Ini sulit siang-siang godaan. Ini dimakan malah kenyang-kenyangin tapi batal. Kalau dimakan nanggung diapain gitu. Oke, baik. Di dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhunna wa la tabizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisa ismul fusuq ba'da al-iman wa lam yatub ulaika humul zalimun. Jangan la yaskhar qaumun min qaumin, jangan menghina satu kaum atas kaum yang lain, karena bisa jadi kaum laki-laki hina itu lebih baik daripada yang menghina. Perempuan yang dihina itu juga lebih baik daripada yang menghina. Wala ta'bizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan jangan kau memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan, lakap-lakap yang tidak disukai. Bisa disebut fusuq ba'da iman. Seburuk-buruk nama panggilan itu adalah ketika mengambil fasik kepada seseorang sesudah dia beriman. Oke. Ini pengajian saya tadi sebut tentang mengambil fasik kepada orang beriman. Nonton cek aja di YouTube-nya. Jadi kayak promo ini. Jadi bagi saya ngaji tentang itu, tentang memanggil fasik kepada orang beriman. Oke, tapi bukan itulah konteks, saya tidak akan tekankan itu. Begini, ayat ini di antara penggalannya adalah melarang memanggil orang lain yang bukan silau sekali, memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak disukai. Nah, tetapi kasusnya ini kasus tentang perempuan. Siapa? Kasusnya tentang Sofia. Sofia salah satu istri Kanjeng Nabi dari perempuan Yahudi yang menjadi tawanan perang sesudah perang Khaybar, lalu dimerdekakan oleh Nabi, lalu diangkat dan lalu dikawini oleh Nabi menjadi istri Nabi. Jadi ceritanya pada saat perang Khaybar, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan memenangkan perang. Dan Khaybar itu satu kampungnya orang-orang Yahudi. Hasilnya adalah ghanimah dan tawanan perang. Termasuk Sofia, istri kepala suku, menjadi bagian dari tawanan perang. Sesudah menjadi tawanan perang, Sofia lalu kemudian diberi tawaran oleh Kanjeng Nabi. Pilihannya begini, kamu mau saya merdekakan lalu kamu kembali ke sana, atau kamu mau saya nikahi tapi kamu menjadi muslimah. Oh, kok pilihan enak dua-duanya gitu. Pilihan itu enak dua-duanya, bukan ada yang enak. Akhirnya Sofia memilih untuk menjadi istri Kanjeng Nabi, lalu dia menjadi muslimah. Nah, tapi masalah belum selesai. Suatu ketika Sofia berjalan di pasar di kota Madinah. Dia jalan di pasar di kota Madinah. Lalu kemudian ada orang-orang, karena Sofia ini dulu adalah perempuan Yahudi. Lalu kemudian ada orang-orang yang memanggil dia dengan dia Yahudiyah binta Yahudi. Perempuan Yahudi, anak orang Yahudi. Yang pada saat itu, jadi pada saat itu panggilan itu di pasar seperti panggilan menjatuhkan. Karena tidak berselang lama, tidak berapa lama dari waktu itu terjadi peristiwa Nabi mengusir dua suku Yahudi dari kota Madinah karena dia merusak perekonomian di pasar. Jadi mengganggu harga, mungkin kayak sekarang kayak mafia minyak goreng ya. Jadi zaman Nabi juga ada mafia itu. Jadi kayak mafia minyak goreng zaman segini. Di masa Nabi dulu ada kejadian dan kebetulan yang melakukan itu adalah dua suku Yahudi. Tapi suku-suku yang lain enggak, dua suku ini saja. Dua suku ini akhirnya diusir. Nah, maka ketika orang masuk ke pasar lalu dikasih label Yahudi yang binta Yahudi, itu negatif kesannya. Kesannya untuk menyebut ini orang orang yang mungkin layak dimusuhi. Sofia lalu kemudian pulang ke rumah, lapor sama Kanjeng Nabi, ya Rasul, aku tadi dipanggil orang begini. Lalu apa kata Nabi? Sudah, kau besok nanti jalan aja lagi ke pasar. Nanti kalau kau jalan ke pasar, kalau ada yang mau bilang sama mereka, Akhi Harun wa Musa wa Zawji Muhammad. Sombong dikit ini kan, Sofia jadi sombong. Katakan sama mereka, saudaraku Harun dan Musa dan suamiku adalah Muhammad. Oke, ibu. Jadi begini ceritanya. Kenapa saat itu di antara yang membuat Sofia dipanggil dengan panggilan itu, kan panggilan jelek saat itu. Karena pada saat itu pasar itu milik laki-laki. Jadi pasar itu domain publik.
dan itu wilayah kerjanya para laki. Perempuan yang lain. Kalau ada perempuan di pasar, itu kemungkinannya adalah perempuan. Jadi kemungkinannya dua. Jadi perempuan nakal yang menjual dirinya, atau kemungkinan kedua ini budak yang sedang diperjualbelikan. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan revolusi ruang publik dengan cara apa? Dengan cara mengantarkan, mengizinkan istrinya ke pasar. Jadi Nabi tidak menggugat itu, tapi Nabi melakukan perlawanan secara simbolik yang revolusioner. Dengan apa? Dia istrinya yang diizinkan. Jadi cara perlawanan simbolik istri Nabi. Karena tak mungkin istri Nabi orang buruk, istri Nabi orang terhormat. Maka ketika istri Nabi masuk pasar, kalau begitu, pasar ini ruang publik yang equal. Jadi keren cara Nabi. Jadi Nabi menggunakan istrinya. Kalau Nabi ngomong saja, mungkin orang masih berdebat. Tapi dengan Nabi membiarkan istri Nabi masuk ke pasar, seperti perempuan, sedangkan istri Nabi adalah orang baik-baik, maka dengan sendirinya Nabi mau melakukan revolusi ruang. Bahwa ini ruang, pasar ini bukan cuma milik laki-laki. Di perempuan baik-baik juga bisa ke pasar. Maka orang sebelum ketika Nabi mengatakan pasar itu seburuk-buruk tempat, maka yang maksudnya adalah ketika di sana terjadi halal, terjadi tipu daya. Tapi orang bisa berbuat baik di pasar. Oke, itu satu cerita. Jadi dari cerita ini kita belajar, apalagi sekarang. Jadi balilah pengajarnya di pasar. Jadi di pasar ya sudah. Jadi kita sebenarnya berhutang jasa sama Sofinya. Sofia dulu ketika ke pasar pertama kali sebagai perempuan baik-baik diolok-olok. Kalau kita yang diolok-olok malah saya, laki-laki ke SPH nyasar. Ada lagi ke SPH nyasar itu kayak ngomong tuh. Tapi untuk saya bawa navigator, dan navigator saya sudah beberapa kali ke situ. Aman gitu. Aman gitu. Iya, saya mah tahunya pasar Bowo, pasar Telok, pasar Talok gitu kan. Ya sama amplas ya. Karena dekat kampus gitu. Itu jadi promosi. Oke, baik. Ini itu satu cerita. Jadi, tetapi memang persis seperti dibilang Mbak Zunti tadi, di dalam ayat ini tidak disebut namanya. Tidak disebut namanya siapa. Jadi orang tidak tahu siapa. Orang kadang-kadang berdebat. Tetapi ayat ini sebenarnya ingin menggambarkan peran penting Sofiyah sebagai perwakilan Nabi untuk melakukan perbaikan di ruang sosial, di ruang publik. Jadi bagaimana orang bisa saling menghargai, semua orang bisa masuk dan seterusnya. Oke, itu satu cerita. Lalu kemudian cerita kedua, saya cerita saja. Ini belum sampai ke surah At-Tahrim. Ada cerita yang kalau mahasiswa saya udah hafal sekali, karena sering sekali saya ceritakan cerita ini di banyak tempat. Satu ketika Khawlah binti Tha'labah, panjenengan yang tahu cerita pasti udah akan cerita apa ya. Khawlah binti Tha'labah datang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawlah lapor, ya Rasul, suamiku Aus bin Samit, kita masih muda-muda, tua banget gitu kan. Pasangannya masih pasangan muda, belum tua. Kita sebenarnya masih sayang, tapi ada problem ya Rasul. Aus bin Samit baru saja menzihar aku. Menzihar itu jadi kayak orang Arab mengatakan anti kasahari ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Sebenarnya kalau omongan itu diomong sama orang Sleman, orang Batu yang nggak ngaruh ya. Omong aja gitu. Lain gue pikirin kenapa gitu kan. Kalau apalagi kita biasa si suami nanti menyamakan istri dengan ibunya. Engkau ini pintar sekali memasak seperti ibuku. Wah, engkau pintar sekali melayani suami seperti ibuku. Wah, itu pernyataan. Oke, macam-macam. Oh, kan puji istri begitu kan. Tetapi di masa Arab jahiliyah dulu itu berbeda. Kalau suami ngomong sama istri anti kazahri ummi, maka di dalam hukum Arab jahiliyah saat itu wanita itu menjadi uncertainty. Wow, bahkan karena di mall kan pakai bahasa Inggris campur-campur gitu kan. Ada dalam ketidakpastian. Jadi dalam hukum orang Arab jahiliyah dulu, kalau suami menzihar istri, menzihar itu artinya menyamakan istri dengan ibunya, dengan menyebut simbol punggung, karena di kalangan orang Arab pada saat itu punggung itu
salah satu simbol dari sex appeal. Jadi daya tarik seks. Kalau kita kan lihatnya dari depan kan, tapi hanya orang Arab dulu, karena depannya karena tertutup, karena orang pada pasir. Jadi yang dilihat itu dari belakang, dulu dari belakang dulu kan. Tapi kalau laki-laki sampai ngomong, engkau seperti punggung ibuku, anti kazaf ummi, maka yang terjadi pada saat itu dalam hukum Arab Jahiliyah adalah pertama, anak tidak boleh bersetubuh dengan ibunya. Kalau begitu, kalau si istri disamakan dengan ibu, berarti si suami tidak boleh lagi berhubungan badan dengan si istri. Lalu kemudian, fatalnya, kalau sudah tidak boleh berhubungan badan, sementara an-nikah di dalam pengertian Arab Jahiliyah dulu itu maknanya adalah transaksi. Jadi mahar itu adalah transaksi. Bayar, aku dapat perempuan, maka perempuan ini fungsi utamanya adalah dapur, sumur, kasur. Tapi enggak juga, fungsi utamanya kasur sebenarnya. Fungsi utama itu ya kasur, melayani suami saja. Karena si perempuan melayani suami, maka lalu kemudian si suami punya kewajiban memberi nafkah kepada si perempuan. Nah sekarang karena dizihar, si suami tidak boleh lagi menggauli istri. Karena tidak boleh lagi menggauli, artinya nafkah juga stop. Karena itu kan konsekuensi. Nah, problemnya lalu kemudian nggak berhenti sampai di situ. Pada saat yang sama, zihar itu bagi orang Arab Jahiliyah bukan talak. Artinya si istri ini masih dalam ikatan perkawinan, tetapi nggak boleh digauli, juga tidak dinafkahi. Mau kemana melapor gitu kan? Bingung gitu. Mahkamah yang nggak tahu, jadi nggak tahulah mengalami itu. Dizihar oleh Aus bin Sabit. Laporlah kaulah sama Nabi. Dia cerita tentang Aus yang sebenarnya Aus masih cinta sama saya. Kita mau kembali, tapi dalam tradisi Arab nggak ada cara rujuknya, karena itu bukan talak. Jadi nggak bisa rujuk. Tapi kami juga nggak boleh bergaul dan tak ada juga nafkah. Padahal dia masih cinta dan ada anak-anak. Jadi ceritanya zihar itu di masa itu adalah seperti kisah cinta yang terhalang oleh adat. Agak romantis, sebenarnya cerita itu romantis sebenarnya. Tapi kok jadi fikih banget gitu kan? Padahal itu cerita romantis itu. Lapor kalau diminta kabar sama Nabi. Apa yang terjadi? Nabi belum punya jawaban. Nabi belum punya jawabannya terhadap kasus ini. Karena Nabi belum punya jawaban, yang Nabi diam. Kalau kita kabar seperti mengisah-kisah, makanya ayat ini diabadikan menjadi ayat pertama dan seterusnya dari surah Al-Mujadilah. Perempuan yang menggugat Nabi. Dia menggugat karena ya Rasulullah itu dia punya masalah. Diselesaikan dong. Ini perempuan tidak adil, perempuan tidak adil. Datang sama Nabi, tapi Nabi nggak kasih jawaban, nggak bisa kasih jawaban. Kenapa? Loh karena ini perkara hukum. Nabi nggak bisa ngatur sendiri. Nabi kudu nunggu ayat Quran turun. Maka Khawlah mendebat Nabi dari balik dinding kamarnya. Dari dalam Aisyah mendengar suara seperti perempuan mengisak-isak menggugat Nabi. Tapi Aisyah nggak dengar lagi gugat apa. Gugatannya nggak kedengeran karena nggak kayak sekarang kan. Kalau tetangga bunyi apa juga yang sebelah langsung pasang kuping gitu kan, kita nggak bisa biar kedengeran gitu kan. Nah Aisyah dulu yang nggak mau, yang nggak dengar. Tapi lama-lama mendengar bunyi ada perempuan menggugat Nabi. Disebut diabadikan dengan Al-Mujadilah. Akhirnya turun ayat Al-Quran. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha al-ayat dan seterusnya. Allah mendengar kata Allah. Sebagian mufassir mengatakan kata-kata lafaz qad sami'a di awal ayat itu ingin menyebutkan bahwa Aisyah saja tak mendengar. Tetapi Allah yang di langit, Allah bukan yang di langit. Allah yang dengan kuasanya bisa mendengar suara merintih dari Khawlah binti Tha'labah tadi. Makanya ayatnya dimulai dengan qad sami'a. Sungguh Allah mendengar perkataan seorang perempuan yang menggugat engkau untuk melaporkan tentang suaminya dan seterusnya. Lalu turunlah surah Al-Mujadilah, wa fi riwayat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 3. Yang intinya mengatakan begini, ya Muhammad, kalau begitu sampaikan kepada mereka, istrimu bukan ibumu yang melahirkanmu. Maka kalau engkau lalu dia tidak boleh, kau tidak boleh menyamakan istrimu dengan ibumu.
Kalau kau sudah menjatuhkan itu, maka kalau kau mau kembali, ini kafarat yang harus kau lakukan. Akhirnya apa? Oke, maksudnya saya tidak akan bicara fikihnya. Kalau fikihnya kan kita nanti apa itu zihar, bagaimana kafarat. Pendeknya, ayat ini lalu kemudian turun menyelesaikan problem khawlah binti Sa'labah, maka zihar bisa menjadi sebentuk talak dan kaifiat dan mekanisme untuk wujud. Kalau kau tidak lakukan itu, selesai. Maka kalau bisa jadi talak kan berarti kan selesai. Harus ada nafkah yang dikeluarkan dalam rentang waktu tertentu, ada perjanjian bersama tentang anak dan seterusnya. Nah, ayat kedua ini mau bercerita apa? Kalau begitu, Quran itu turun tidak hanya bercerita tentang orang-orang besar, tidak hanya bercerita tentang nabi, tapi Quran itu juga turun merespon banyak hal, bahkan pertanyaan-pertanyaan kecil seperti kasusnya Khawlah binti Sa'labah. Jadi cerita-cerita ini, maka dari kasus Khawlah binti Sa'labah akhirnya sesudah itu terjadi lagi revolusi lagi. Kalau pertama kali revolusi pasar kan ruang pasar, sekarang adalah revolusi hak perempuan. Jadi lewat cerita Khawlah binti Sa'labah, sesudah itu tidak lagi perempuan bisa dipermainkan oleh laki-laki lewat pernyataan lewat hukum jihad. Artinya sudah masih kode jam. Saya cek ya. Stop. Satu lagi deh. Satu cerita lagi terakhir. Nah, tapi cerita terakhir malah panjang banget ya. Tapi kan saya singkatkan saja begini. Kapan-kapan baca surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim itu seru. Kenapa seru? Surat At-Tahrim itu dimulai dengan cerita tentang Aisyah dan Hafsah yang cemburu dengan Mariatul Qibtiyah. Wa fi riwayatin, bukan cemburu tetapi merasa terganggu dengan madu yang diminum Nabi ketika Nabi di rumahnya Zainab. Gitu kan. Lalu kemudian setelah dari rumah Zainab, pada selanjutnya Nabi ke tempat Hafsah dan Aisyah, dan Hafsah dan Aisyah bersepakat baunya juga enak. Gitu kan. Maka ceritanya nanti kita. Lalu kemudian di akhir, saya mau melompat saja langsung ke akhir surah ini. 3 ayat terakhir dari surah At-Tahrim itu bercerita tentang 4 orang perempuan. Jadi kalau awal surah At-Tahrim itu bercerita tentang perempuan-perempuan yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di akhir surah At-Tahrim itu bercerita tentang perempuan-perempuan dari masa lalu. Ada 4 perempuan yang disebut di situ. Pertama, ayat yang kita bacakan tadi. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ma'ata Nuhin wa ma'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina. Jadi Allah kasih contoh bagi orang-orang kafir tentang 2 orang perempuan yang hidup bersama dengan 2 orang saleh. Siapa itu? Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Istrinya Nuh dan istri Lut. Dua-duanya kafir. Padahal dua-duanya istri Nabi. Dua-duanya istri Nabi, tapi dua-duanya kafir. Istrinya Nuh disersi. Istrinya Nuh disersi dari Nuh juga. Istri Nuh, istri Nabi padahal. Tapi justru dia ngomong yang orang-orang, kalau ada orang masuk Islam beriman kepada Nuh, kasih tahu saya. Nanti dia provok, gila itu. Dia provok orang-orang agar meninggalkan Nuh. Istri Nuh justru mengabarkan kepada orang-orang, di rumah ada tamu 2 orang laki-laki, ayo didatangi, cantik sekali. Oke, apa yang dimaksud ayat ini? Ayat ini lalu kemudian Allah tutup dalam falam dunia anhuma. Jadi hidup bersama dengan 2 orang saleh tidak memberi jaminan kepada mereka bahwa lalu mereka menjadi orang baik. Sebaliknya, lalu kemudian pada ayat selanjutnya Allah cerita wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu wa fir'auna. Sebaliknya, ada cerita lain tentang istrinya Fir'aun yang beriman kepada Musa sampai akhirnya nanti dibunuh oleh Fir'aun. Nah tadi yang saya sambil jalan dibacain sama istri saya di kitab. Marah Nabi menceritakan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah sebutkan bahwa sebelum dia, jadi karena dia beriman kepada Musa,
dia akhirnya diikat keempat, kedua tangan dan kedua kakinya diletakkan di tanah lalu ditindih dengan batu. Tapi apa yang terjadi? Sebelum Fir'aun menyiksa dia, menyakitinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya. Jadi dia tak pernah merasakan sakitnya siksaan Fir'aun. Lalu kemudian yang terakhir adalah Maryam. Nah, baik, singkatnya begini. 3 ayat terakhir surah At-Tahrim ini memberi cerita begini, bahwa perempuan di dalam Islam punya hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Laki-laki dapat bagian apa yang dia lakukan, perempuan dapat bagian apa yang dia lakukan. Maka setiap perempuan sebenarnya independen di dalam dirinya masing-masing untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tergantung kepada laki-laki, dia tidak tergantung kepada orang lain untuk mendapatkan keutamaan dari Allah. Seperti istrinya Nuh dan Lut, sekalipun hidup bersama dengan orang saleh, ketika mereka tidak taat, maka ketidaktaatan yang berbuah murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seperti istri Fir'aun, walaupun dia hidup bersama dengan orang yang bahkan mengaku Tuhan, ketika dia menjaga ketaatannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala beri dia ganjaran. Jadi pendeknya ayat ini sepertinya sederhana, tapi kalau ditarik sampai cerita ke atas, cerita Hafsah, cerita Aisyah, cerita Zainab, cerita Maryam Al-Qibtiyah, surah At-Tahrim itu bercerita tentang independensi perempuan. Jadi perempuan sebenarnya ya bebas, dia tidak tergantung kepada laki-laki. Ayat ini kita tidak bukan menolak. Jadi ayat ini dengan sendirinya menolak klaim. Misalnya cerita tentang jatuhnya Adam yang diklaim karena rayuan Hawa. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan subjek dari yang digoda syaitan lalu makan buah lalu terlempar selalu dengan musanna. Berarti keduanya. Jadi keduanya ya tidak bukan Adam digoda gitu. Ada kalau itu urusan saya sama istri saya goda-godaan gitu kan. Bukan Adam digoda. Adam tidak pernah digoda. Quran menegaskan bahwa ya dua-duanya memang, karena dua-duanya independen. Dua-duanya independen di dalam ketaatan. Jadi sekecil apapun ketaatan perempuan, dia bisa berbuah besar. Sebagaimana sekecil apapun ketaatan laki-laki, dia juga bisa berbuah besar. Ceritanya masih panjang, kalau mau cerita tentang anjing dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Pendeknya, kalau kita baca keseluruhan banyak sekali cerita tentang perempuan dalam Quran. Tapi cerita-cerita ini secara sederhana gini, dari 3 cerita yang perlu saya ini, Quran ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Quran dengan caranya, Nabi dengan berbagai cara ingin memberi ruang yang terbuka bagi perempuan lewat ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran juga memberi contoh untuk memberi ruang yang terbuka kepada perempuan-perempuan untuk melakukan perannya apapun dan mendapatkan kebajikan. Jadi tidak ada alasan kalau ya sebenarnya tidak ada alasan sih perempuan. Apalagi saya yang ahli mubadalah itu punya idam, itu ahli mubadalah gitu. Saya ahlinya mukhalafah gitu. Mendekat ada sama istri itu kan mukhalafah. Itu mukhalafah saya bukan mubadalah. Ada mujudi juga ada mubadalah. Jadi tanya sama ahli mubadalah. Allahu a'lam bishawab. Ini salah satu pengalaman atau subhanallah, mungkin ada manfaatnya. Allahumma baik wa baik. Kembalikan ke bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum diakhiri, kita masih punya sesi tanya jawab ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rafiq tadi menarik karena ternyata Quran hadis itu isinya cerita-cerita yang hikmah, cerita-cerita hikmah yang Nabi itu melakukan perubahan itu dengan cara yang sangat-sangat halus tetapi mengena gitu ya. Jadi ada perempuan-perempuan yang disebut di dalam Al-Quran tadi yang memiliki yang tidak bisa mendapatkan hidayah, meskipun itu istri Nabi, tetapi sebaliknya yang istri Fir'aun dia tahu dan
mendapatkan petunjuk gitu ya. Kira-kira begitu. Silakan siapa yang mau bertanya, ada monggo Ibu. Dan kita juga sediakan beberapa door prize ya. Sebutkan nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Tari Arjuna. Mohon maaf Pak Yai, saya terkalah dengan Bapak Yai. Lanjutlah Pak Yai. Ini agak mana ya tematik di Pak Yai. Tadi Panjenengan sampaikan tentang menyebutkan atau membangun dengan sesuatu sebutan yang tidak mengenakan. Kebetulan profesi saya sebagai guru militer di Pusat Pendidikan TNI Angkatan Darat. Saya diwajibkan untuk memanggil siswa saya dengan sebutan yang selalu tidak mengenakan. Dan itu berlaku selama 9 bulan Pak ya. Itu gimana dong? Saya berarti tiap hari mendapat dosa. Jadi saya nggak mendapat barokah dari pekerjaan saya Pak ya. Atau bagaimana saya itu mohon pencerahannya Pak ya. Mudah-mudahan saya nanti bisa lebih cerita ya Pak ya. Saya di RT 3 Pak. Di Timur Masih Persis. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Enggak yang lain? Bisa enggak? Iya. Assalamualaikum Ibu semua dan Bapak. Saya mohon diperkenalkan Pak untuk menjelaskan. Saya ini asalnya dari Medan. Ibu saya orang dari Tapanuli Selatan, saya dari Samosir. Sebelumnya saya Kristen Aceh. Nah, sekarang saya sedang muslim 30 tahun kalau pernikahan. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi mengenai punggung istri itu kayak ibuku. Sebenarnya di adat orang Batak, seorang suami tidak boleh menyatakan kamu itu sebaiknya memasak kayak ibuku. Itu mengganggu keharmonisan rumah tangga ibu-ibu. Dan itu akan menjadi satu keadaan alamiah di dalam rumah tangga. Belum tentu yang disampaikan oleh istri, oh kamu itu kayak ayah saya. Sementara saya nggak pernah lihat mertua saya laki-laki mungkin. Nah, atau mungkin ada sebagian ibu-ibu yang nggak tahu ibu mertuanya bagaimana. Nah, jadi kami orang Batak dan saya sewaktu saya menikah, saya dididik oleh ibu bapak saya, kamu jangan contohkan kayak mana suami itu selalu seperti kayak ayahmu, atau ibu mertua itu jangan kamu samakan seperti kayak mama. Jadi Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi itu kami budaya orang Batak ini memang sudah ditanamkan di dalam anak-anak. Jadi saya menikah sama orang Jogja, saya orang Batak, tapi saya memang dominan Pak membuat bagaimana budaya-budaya Batak itu supaya tertanam di rumah. Dan memang saya sesuaikan dengan bagaimana yang diajarkan oleh Islam. Nah, jadi kedua ini Pak saya satukan di dalam rumah tangga saya. Jadi kalau suami saya bilang, Bu, kamu masak aja kayak ibu saya. Terus saya bilang, tunjukkan mana resepnya. Tapi di hati saya nggak berkenan loh Pak. Nah, jadi maksud saya ibu ada candaan-candaan itu membuat kurang harmonis. Sama seperti kayak sudah disampaikan oleh Ustaz tadi waktu zaman-zaman jahiliyah rumah tangga. Saya hanya menyampaikan gitu Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Saya senang dengan pengajian ini. Dan mohon maaf tadi saya memang tidak sengaja datang ke sini karena saya bilang di tempat yang saya pernah mati. Jadi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi yang dapat contoh panitia. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Rafiq, perkenalkan kami dari Majelis Taklim Muhammadillah. Ini baru Pak Pangestu yang Tabung Barokah. Ini adalah saya kira niat baik dari kami, saya, Pak Ike, Pak Yuli, ada Pak
lain. Jadi kita ingin mewarnai dunia dakwah yang lebih kekinian gitu, inginnya seperti itu. Sehingga ketika ada tawaran kerjasama PJRI Musliman untuk bikin kajian di mall, di Selama City Mall, kami menyambut dengan baik karena kami ingin lebih mewarnai model-model dakwah yang ada selama ini. Nah, sebelumnya izinkan saya mengapresiasi, berterima kasih kepada ibu-ibu tim hadroh dari Brosokuni, Abu Abdul Abror. Ini adalah ibu-ibu yang keren, ibu-ibu yang hebat karena sudah meluangkan waktunya untuk berlatih, keluar dari rumah berlatih hadroh. Dan sekarang beliau-beliau ini sedang naik daun, saya kira, karena sering tampil di Masjid Suciati ya Bu ya. Dan salah satunya juga kita ajak untuk bergabung dengan kami di sini. Nah, selanjutnya saya ingin supaya Ustaz Taufik membantu kami menjelaskan tentang kaitannya berita hoax yang terkait dengan hubungan suami istri. Ini saya mengutip ayat di surat An-Nur, kasus Siti Aisyah yang dituduh selingkuh. Waktu itu kalau tidak salah misalnya perang ya, setelah dari perang Siti Aisyah sibuk mencari cincinnya atau apa gitu ya, ketinggalan, dan ketika dia sudah menemukan cincinnya, ketika sadar dia sudah ketinggalan rombongan. Ketika mau pulang dia tidak berani dan duduk sendirian. Di saat itu ada pemuda yang datang kira-kira begitu, dan ketika memasuki kota kemudian muncul gosip gitu, kira-kira begitu. Kalau di surat An-Nur itu kan bunyinya gini, innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarrun lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita buruk itu bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Saya sangat tertarik dengan kisah ini karena sempat membuat Nabi Muhammad galau ya. Sempat beberapa hari mendiamkan Siti Aisyah, dan Abu Bakar selaku bapaknya Siti Aisyah juga sedih gitu. Nah, saya ingin Rafiq lebih mengupas ini. Saya kira banyak pembelajaran dari kasus ini, terutama di sini kan kebanyakan sudah rumah tangga gitu. Bagaimana menyikapi berita-berita gosip, bagaimana kita membangun relasi rumah tangga yang baik sehingga tahan godaan, tahan goncangan gitu, bagian dari tahan keluarga atau rumah tangga. Terima kasih. Matur nuwun, makasih. Pertama, ya itu agak pelik, apalagi karena aturannya begitu. Dalam sebetulnya tujuannya untuk membuka karakter, tapi kan kami tak nggak enak dia sama siswa yang jadi kalau saya bilangnya paling begini, bilangnya paling begini, kalau bilangnya bahwa mereka dari awal mengetahui itu, maka mereka menyepakati itu. Jadi suka tidak suka mereka menyepakati. Jadi yang tidak jadi selama itu bagian dari proses, dan proses itu disepakati, menurut saya itu bisa menjadi jalan keluar. Jalan keluar artinya sebutan-sebutan itu hanya berada dalam proses itu. Tapi menurut saya, lagi-lagi menurut saya ini pikiran kalau pribadi, lakop itu menjadi bermakna negatif kalau dia dibawa di luar dari proses pendidikan itu. Misal selesai, lalu dia masih digunakan, nah itu menjadi negatif. Kalau itu dibawa keluar tempat itu, ketemu di mana, misalnya dipanggil pakai panggilan begitu, atau pendidikan sudah selesai masih dipanggil, ya tapi kalau besok sudah bintang 1 nggak berani lagi manggil gitu. Ya, jadi dia bisa diterima dalam batasan ruang itu ketika disepakati oleh semua orang yang di dalamnya. Jadi serta praktek sudah tahu juga ya. Tapi kalau dibawa keluar itu menurut saya mungkin tidak pas. Kalau di dalam memang itu konsekuensi di dalam, kan? Walaupun pasti akan ada isu lain tentang pedagogi yang baik dan benar, itu pasti pembicaranya panjang lagi. Tapi kalau yang ada saya nanti kalau hukum alam ada sabila, asumsi saya sederhana, asumsi. Semua
semua orang yang tahu apa yang lebih tepat di dalam ruangnya masing-masing gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, izin matur suwun Ibu dari Medan. Ini ngapunten ya kebetulan saya tunjuk kasih tahu nggak apa-apa ya. Kayaknya ada Mbak Kiara ya. Ya ada Mbak Kiara ini teman PSA dari Sanata Dharma. Mbak Kiara baru masuk Islam 15 Syawal kemarin. Jadi kalau ada yang mau sebenarnya nanti yang masih ini sama Masjid Suciati gitu ya. Kebetulan Mbak Kiara ini masuk di antara isu yang disenangi Mbak Kiara dalam Islam itu adalah isu tentang perempuan. Isu tentang perempuan. Oke, jadi adat di mana adat orang Arab tadi, karena itu adat, maka lalu kemudian dia bisa sama bisa berbeda dengan apa yang terjadi di tempat kita. Jadi di tempat lain mungkin orang istri akan senang kalau disamakan dengan suami dengan ibu, tapi di tempat yang lain lagi bisa jadi tidak. Maka yang berlaku lalu kemudian adalah adat. Nah, tapi pentingnya yang dilakukan Nabi tadi adalah walaupun itu ada, tetapi adat itu tidak boleh menghilangkan hak orang lain. Jadi hak laki-laki dan perempuan di dalam adat tetap harus terjaga. Adat yang tidak menjaga hak laki-laki dan perempuan dia harus diubah. Jadi prinsip pesannya kan sebenarnya begitu. Gitu. Lalu kemudian yang terakhir dari Bunyai tadi, ini kayak ujian ini. dari Bunyai Dafiki. Jadi hadis tifik itu kalau saya ceritakan tadi di kitab tadi itu justru hadis A itu ayat pertama. Ayat ini yang pertama muncul di kitab Nisa Anzalallahu fi Al-Quran itu ayat tentang hadis tifki ini, hadis tentang berita bohong. Ya sederhananya begini, dari ayat ini kita bisa belajar tentang pertama, hubungan suami istri itu tidak selalu indah. Jadi kayak orang naik, ya kayak orang mengarungi bahtera di lautan, tapi kayak bahasanya kepala lauta gitu. Kepala lauta ini kalau lagi nasihat perkawinan dan memang akan turun naik. Dan itu tidak hanya kita alami. Kanjeng Nabi itu kurang apa maksudnya itu ngalami. Hadis ini satu cerita. Hadis tadi yang pulau Bayram di atas itu juga satu cerita. Itu cerita istri-istri Nabi pada ngambek gitu kan. Pada ngambek. Hadis tentang ini juga dia bercerita hal yang sama. Jadi artinya kalau ada dinamika di dalam rumah tangga itu pelajaran pertama dulu. Itu sesuatu yang wajar. Jangan berusaha menghindar dari dinamika itu. Kemudian yang kedua, yang penting dari cerita ini adalah bagaimana Nabi menghadapi dinamika itu. Jadi yang dilakukan Nabi mendiamkan Aisyah, bukan malah mengumbar amarah. Kalau kita kan buat pesannya laki-laki dan perempuan dua-duanya. Kalau merasa pasangan salah, yang keluar itu adalah gembira loka dari utara ke selatan. Kau ya gembira loka utara ke selatan. Maksud gembira loka dari Kudanil sampai Burung. Dari Kudanil kayaknya Burung yang paling banyak sana. Kalau nggak pindah, kalau Kudanil pasti nggak pindah. Karena pindah Kudanil pindah kembangannya, wangil itu. Yang Burung bisa pindah. Itu yang kedua. Jadi Nabi menahan. Justru Nabi diam itu dalam pengertian positif. Tetapi kemudian yang ketiga ini yang penting. Sebaik Nabi yang maksum saja itu masih bisa terganggu oleh hoax. Jadi begitu beratnya berita-berita palsu. Jadi berita palsu itu bisa mengganggu siapa saja. Makanya lalu kemudian Nabi SAW di ayat ini kan diingatkan oleh Allah, kudu nyari sebenarnya yang ngasih cerita itu siapa sih? Yang bawa berita itu siapa sih? Nah, jadi kita belajar dua hal sekaligus. Ibu, ini karena sekarang ibu, bapak-bapak juga. Apapun tentang pasangan panjenengan, jangan percaya orang lain. Percaya pasangan. Kan Nabi itu kan, Nabi kan lebih dengerin orang yang sempat diamin Aisyah. Ya persis seperti itu. Kalau ada cerita suami panjenengan misalnya, begini, nanti dulu tanya. Atau suami tanya cerita ke istri begini, ya tanya dulu. Karena pintu tanya, ya itu utama. Ya Nabi kenapa menjawabkan ya diam-diaman akhirnya, diam-diaman. Jadi ketika berita itu masuk, Nabi mendengarkan saja ya jadi masalah akhirnya. Nah, lalu kemudian ya sudah yang terakhir dari cerita itu kita belajar jadi bagaimana keterbukaan hubungan suami istri. Bu, ngapunten Bu, saya sama istri saya sering kalau lagi muqarrabah dekat-dekatan gitu, lagi rayu-rayuan. Kalau lagi ada yang tidak klop, saya ingatkan sama istri saya, jangan pernah menyelesaikan sesuatu lewat WA. WA itu gak punya ruh. SMS itu gak punya ruh, gak punya rosok, gak punya rasanya. Nah, jadi yang panjenengan tulis di situ bisa jadi dipahami suami berbeda. Sebaliknya yang ditulis suami di sana
Bisa jadi panjenengan pahami berbeda. Itu kan kayak guyonan si istri menunjukkan foto 3 perempuan lalu bilang, "Mas pilih yang mana?" Si suami seneng banget, "Yang mana saja saya mau deh." Bukan Mas, maksud saya jilbabnya yang mana nih suami. Si suami udah GR aja. Iya, karena dulu Nabi nggak punya problem alat komunikasi seperti ini. Kita punya problem alat komunikasi seperti ini, tapi prinsipnya sama. Belajar tabayun kepada pasangan langsung. Jangan menarik lain. Dan dua-duanya punya posisi yang sama dalam keadaan ini, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ya, saya senang hadis itu di kitab itu diceritain begitu. Jadi ini cerita tentang posisi yang ideal. Posisi yang ideal itu yang benar-benar. Sebenarnya ada sambungan ceritanya lagi Uman Aisyah sama Ali. Tapi nanti kita tunggu rusak. Oke, wallahu a'lam bishawab. Yang sama dalam pengundutan. Kalau paham ini tidak menjawab semuanya, tapi yang prinsip adalah ini. Kalau aku mau menutup dengan begini pernyataan bahwa Quran itu memberi ruang yang sama untuk laki-laki dan perempuan untuk mengekspresikan keagamaannya. Jadi kayak hari ini ibu-ibu saya senang. Kita sekarang banyak punya pilot di sini. Kan ibu-ibu yang dari pelosok ini kan penerbang semua. Penerbang tapi nggak pakai lisensi. Penerbang maksudnya. Penerbang tapi nggak bisa bawa pesawat gitu kan. Iya. Dulu Bu, itu cuma di Indonesia. Sampai peneliti di Amerika itu 2 orang meneliti, 1 meneliti di Mesir, 1 meneliti di Indonesia. Bandingkan. Di Mesir itu ada Umi Kulsum. Bisa Umi Kulsum nyanyi. Tapi tidak ada perempuan bisa baca Quran di ruang publik. Tidak ada perempuan bisa qasidahan di ruang publik. Umi Kulsum itu nggak qasidahan. Bukan qasidahan, itu bahasa Arab. Tetapi di Indonesia perempuan bebas main saja, panjenengan sampai bobol terbang, panjenengan pukul, nggak ada yang marah. Paling yang marahin suami nanti. Ibu mukulnya kayak apa sih? Habis gelut sama suami di rumah, diekspresikan sambil mukul terbang. Pukulannya kencang sekali, bawa emosi ke situ. Inji, iya. Jadi pendeknya Quran memberi ruang yang sama. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ruang itu. Mau dipakai apa tidak sih ruang yang dibuka Quran itu? Kalau nggak mau dipakai ya terus begitu. Kalau mau dipakai alhamdulillah. Akhirnya ujung-ujungnya ya nanti sama-sama kita ambil buahnya di hari akhir. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Rocky. Sangat-sangat menjelaskan dan masih banyak sebenarnya cerita-cerita yang ingin kita dengar, tapi waktunya terbatas. Dan sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, kami minta Bapak untuk memimpin doa. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Pak Ahmad Taufik atas kajiannya pada sore hari ini sudah berbuka. Terima kasih buat hadirin yang hadir di sini. Insya Allah kita